Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi di dunia maya? Nah, kali ini kita akan bahas satu skill yang super penting buat bertahan di zaman sekarang, berpikir kritis. Ini bukan cuma istilah keren, tapi bener-bener jadi kompas kita buat navigasi dunia digital yang ruwet ini. Coba jujur, pernah nggak kalian langsung aja percaya sama berita yang lagi viral di medsos? Atau mungkin ikutan debat panas di kolom komentar, modalnya cuma keyakinan doang tanpa cek data dulu? Kalau iya, tenang, kalian nggak sendirian kok. Justru, fenomena inilah yang jadi awal dari obrolan kita hari ini. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari kondisi banjir informasi. Terus kita bedah apa sih sebenarnya berpikir kritis itu? Habis itu kita bandingin dua cara mikir, reaktif lawan kritis. Terus, kita belajar gimana caranya jadi penyaring informasi, dan terakhir kita simpulkan kunci buat bertahan di era digital. Siap ya? Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Kita perlu paham dulu nih, tantangan terbesar kita sekarang, hidup di tengah-tengah tsunami informasi yang, ya ampun, gak ada berhentinya. Bener banget kayak yang tertulis di sini. Kita tuh sekarang kayak lagi berenang di lautan informasi. Tantangannya bukan lagi nyari info, tapi gimana caranya misahin mana yang benar dan mana yang salah dari arus informasi yang super deras. Entah itu dari internet, media sosial, atau bahkan grup WhatsApp keluarga. Emang sih, kemudahan akses informasi ini ada bagusnya. Kita bisa belajar apa aja, kapan aja, cepet banget. Tapi, nah ini dia, ada sisi gelapnya. Makin gampang informasi didapat, makin tinggi juga resiko kita ketemu konten yang nggak bener alias hoax, atau yang emang sengaja dibikin buat nipu. Dan yang lebih dalam lagi, disrupsi digital ini ternyata ngubah cara kerja otak kita loh. Semua serba cepat, menuntut kita buat respons instan. Akibatnya, kita jadi lebih reaktif. Seringkali keputusan kita diambil karena emosi sesaat, bukan karena analisis yang hati-hati. Nah, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Inilah dia, skill esensial buat kita semua di era digital. Kita lihat definisi simpelnya dari KBBI ya. Berpikir kritis itu intinya ada 3. 1, gak gampang percaya. 2, selalu coba cari celah atau kemungkinan salahnya di mana. Dan 3, analisisnya tajam. Jadi, ini tuh soal jadi detektif informasi, bukan sekedar jadi konsumen pasif yang nelan semua mentah-mentah. Jadi, gimana sih ciri-ciri seorang pemikir kritis? Well, pikiran mereka itu terbuka, tapi bukan berarti kosong. Mereka selalu ngecek sumbernya bisa dipercaya atau enggak. Mereka bisa ngelihat asumsi yang tersembunyi di balik sebuah pernyataan. Dan yang paling penting, mereka jago misahin mana yang fakta, mana yang cuma opini. Sekarang, yuk kita lihat pertarungan antara dua cara berpikir yang beda banget ini. Di satu sisi, ada yang namanya berpikir reaktif. Cara mikir ini tuh cepet dan emosional banget. Dapat info, reaksinya ya langsung percaya atau langsung sebarin. Dasarnya perasaan dan fokusnya ke apa yang lagi rame aja. Nah, di sisi lain ada berpikir kritis. Ini lebih analitis dan objektif. Sebelum percaya, verifikasi dulu. Dasarnya data dan bukti, bukan baper. Tujuannya pun buat nyari kebenaran, bukan cuma ikut-ikutan. Coba deh bayangin spons. Nah, pikiran yang reaktif itu kayak spons kering. Semua informasi diserap gitu aja tanpa filter. Sebaliknya, pemikir kritis itu bukan spons. Mereka nggak cuma nyerap, tapi juga bertanya, memeras, dan menganalisis buat mastiin cuma informasi yang jernih aja yang tersisa. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang pertanyaannya, gimana cara prakteknya? Gimana caranya kita bisa jadi filter informasi yang efektif buat diri kita sendiri? Oke, kita ambil contoh kasus pertama. Bayangin kamu lihat berita viral kayak gini di grup keluarga. Wah, minuman herbal ini ajaib. Bisa sembuhin semua penyakit cuma dalam 3 hari. Nah, orang dengan pola pikir reaktif mungkin bakal langsung, wah keren, terus langsung di-forward. Tapi, seorang pemikir kritis bakal berhenti sejenak. Tunggu dulu. Apa bukti ilmiahnya? Siapa sumber info ini? Apakah dia ahli di bidangnya? Dan yang paling penting, klaim menyembuhkan semua penyakit ini emang masuk akal? Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana inilah inti dari proses menyaring informasi. Sekarang, kasus kedua yang mungkin lebih dekat sama kehidupan kita sebagai mahasiswa. Misalnya, kampus bikin kebijakan baru soal sistem kuliah hybrid. Mahasiswa langsung kepecah jadi 2 kubu, yang pro dan yang kontra. Sering banget argumennya cuma berdasarkan perasaan. Misalnya, aku nggak suka kuliah online, jadi sistem ini pasti jelek. Dari 2 kasus tadi, kita bisa tarik 3 langkah sederhana buat menyaring informasi. Pertama, identifikasi. Klaim utamanya apa sih? Ada potensi bias nggak? Kedua, teliti.
Coba deh cari sumber aslinya dan bukti-bukti pendukungnya. Dan ketiga, evaluasi. Timbang semua bukti yang ada dan coba pertimbangkan sudut pandang lain sebelum kamu ambil kesimpulan. Untungnya kita nggak sendirian dalam perjuangan melawan hoax ini. Ada banyak banget alat bantu yang bisa kita pakai. Situs-situs pengecek fakta kayak Turnback Hoax, Cek Fakta Tempo, Mavindo, atau Jeda.id itu sangat berguna. Coba deh manfaatin situs-situs ini kalau kamu ragu sama sebuah informasi. Tapi ada satu hal penting lagi nih, seorang pemikir kritis sejati itu bahkan akan tetap kritis sama situs pengecek fakta itu sendiri. Mereka sadar kalau setiap sumber pasti punya keterbatasan atau bahkan bias. Jadi kuncinya adalah membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda, jangan cuma dari satu tempat. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Jadi, apa sih kesimpulan utama dari obrolan kita kali ini? Apa yang bisa kita bawa pulang? Intinya ada di 4 kebiasaan ini. Pertama, jangan langsung percaya. Kedua, tahan dulu, jangan langsung bereaksi secara emosional. Ketiga, biasakan bertanya dan menganalisis. Dan yang terakhir, selalu verifikasi sumber dan buktinya. Coba deh latih 4 kebiasaan ini, dijamin kamu bakal jadi pemikir yang jauh lebih tajam. Coba deh renungkan kutipan ini. Di era digital, kecepatan menyebar informasi emang gila-gilaan. Tapi pemenangnya itu bukanlah orang yang paling cepat ngerespon atau nyebar berita. Tapi mereka yang paling tepat dan akurat dalam berpikir dan mengambil kesimpulan. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan, informasi apa yang akan kalian saring dengan lebih kritis mulai hari ini.